Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Senang sekali rasanya bisa menyapa Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada dan menyaksikan tayangan ini. Saya percaya dan saya berdoa kita semua di dalam kondisi yang sehat, di dalam kondisi kita boleh tetap semangat di dalam mengikut Tuhan. Mari pagi hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, saya mau ajak kita untuk masuk ke dalam ibadah dan sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh bisa menyaksikan ibadah online ini bersama-sama dengan keluarga kami, dengan segenap orang-orang yang kami kasihi juga. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan selama 1 minggu yang boleh kami lewati. Dan pagi hari ini biarlah kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, sehingga kami boleh menyatakan bahwa Yesus tetap baik Tuhan di dalam situasi, di dalam segala kondisi apapun Tuhan yang sedang kami hadapi hari ini. Kiranya ya Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan melawan setiap kami. Kiranya kami percaya Tuhan bukan masalah tempat tetapi masalah di mana kami boleh ada dan kami boleh menyembah-Mu ya Tuhan. Itulah yang kiranya boleh terus kami renungkan dan biarlah di dalam pandemi ini Tuhan juga kami boleh tetap sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan kami boleh tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan juga. Terima kasih Tuhan. Pimpin buat setiap hamba-Mu yang melayani juga dan setiap buat pembicara kami juga pada hari ini. Kiranya Tuhan pimpin agar setiap ibadah ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi harapan dan boleh menguatkan iman kami juga. Terpujilah nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Mari kita semua yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini kita siap untuk memuji Tuhan. Tapi izinkan saya sebelum kita boleh menaikkan pujian bagi Tuhan, saya merasa dikuatkan oleh sebagian firman Tuhan yang menyatakan di dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai yang ke-6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar pada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar pada kita. Mari kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saya percaya pagi hari ini kita boleh sama-sama terus dikuatkan. Walaupun kita masih berada di dalam masa pandemi, tapi setidaknya kita percaya bahwa orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan akan mengalami sukacita juga. Mari kita boleh menaikkan pujian bagi Tuhan, sukacita penuaian. Haleluya! Yes, pagi hari ini kita memuji Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa ada sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Kita menaikkan pujian ini lebih semangat lagi. Yeay. Mari katakan ketika Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Kita mau mengangkat pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi.
Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pula membawa berkas-berkasnya. Yes, terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, ada satu sukacita di dalam Engkau ya Yesus. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah setiap penderitaan kami Tuhan, kami memiliki pengharapan di dalam Kristus. Haleluya. Yes. Amin. Kami percaya Engkau Allah yang hidup. Mari katakan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pula membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pula membawa berkas-berkasnya. Pasti pula membawa berkas-berkasnya. Pasti pula membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita yang hidup. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu ya Tuhan, yang membuat kami hidup Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan bisa lari kemanapun Tuhan. Yang kami tahu ya Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselubih bagiku. Sungguh indah. Yes, haleluya Tuhan. Bahkan seluruh pengabdian-Mu Yesus, Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga.
sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sama-sama kita mau katakan, sungguh besar pengorbananmu ya Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kasih Tuhan berlimpah-limpah di tengah setiap kita. Hari ini menjadi hari yang dahsyat dan luar biasa, karena kita tahu Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Di tengah-tengah ibadah, di mana Dia bukan saja datang untuk hadir, tapi lebih daripada itu, Dia ingin melawan, ingin menjamah, ingin memulihkan, bahkan ingin memurapi setiap saudara dan saya. Haleluya. Saudara yang terkasih, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya ingin mengatakan kepada saudara, percayalah ketika engkau sedang datang kepadanya, Roh-Nya yang dahsyat dan luar biasa sedang bekerja untuk melawan setiap saudara. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih kemurahan, kebaikan-Mu yang luar biasa kepada setiap kami, di mana Engkau menyertai, melindungi kami sepanjang minggu, bahkan sepanjang malam kami tidur, dan kami boleh bangun tadi pagi. Ini semua karena kuat gagah Tuhan, kehebatan Tuhan, kebesaran Tuhan, kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kesehatan kami, bukan karena keadaan kami yang lebih baik, tetapi semua karena Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama duduk diam di kaki Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengimani ketika firman diberitakan, setiap kami yang sakit disembuhkan, kami yang jauh dibawa kembali, kami yang berbeban berat dihiburkan, kami yang melayani ditambahkan urapan dan takut dan gentar akan Tuhan. Berfirmanlah, layakkan hamba menjadi penyambung lidah-Mu, Engkau ditinggikan, kami direndahkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Bong Kim Lun yang sudah mengizinkan saya untuk mengisi ibadah live streaming ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap saudara dimanapun berada, jemaat Tuhan yang mengikuti
yang bersama-sama pada saat ini duduk diam di kaki Tuhan, membawa kerinduan untuk lawatan Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita perhatikan Alkitab kita, Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam Efesus pasal pertama ayat 4 ini dijelaskan tentang bagaimana Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita tetap kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Bahkan di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hari ini kita akan berbicara tentang kekudusan. Judul khotbah saya adalah hidup dalam kekudusan, atau hidup kudus, atau hidup berhiaskan kekudusan. Di dalam firman Tuhan dikatakan tadi 1 Petrus pasal pertama ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. You are to be holy for I am holy. Kekudusan adalah sesuatu keharusan, bukan pilihan. Tuhan memerintahkan umatnya untuk hidup di dalam kekudusan. Ini satu perintah yang kita tidak bisa abaikan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika engkau melayani Dia, engkau harus hidup di dalam kekudusan. Waktu engkau ada di dalam Dia, engkau harus hidup di dalam kekudusan. Waktu engkau bekerja di dalam Dia dan melakukan apa saja, engkau harus ada di dalam kekudusan, supaya seluruh keberadaanmu menjadi benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita harus hidup dalam kekudusan, living in holiness. This is very important. Ini sangat penting hidup di dalam kekudusan. Dalam ayat ini kita mendapati bahwa itu menjadi keinginan Tuhan kepada umatnya, dan dituangkan menjadi satu perintah, harus hidup dalam kekudusan. Biarlah keinginan Allah, keinginan Tuhan juga menjadi keinginan saudara dan saya, sehingga kekudusan tidak menjadi satu peraturan yang diharuskan, tapi kekudusan menjadi satu lifestyle, gaya hidup di dalam hidup kita. Kalau engkau diperintahkan untuk hidup kudus oleh gereja atau hamba Tuhan, bisa saja engkau menolak dan berkata, aku bukan pelayan Tuhan, aku bukan orang-orang yang pergi memberitakan Injil sebagaimana hamba-hamba Tuhan yang harus hidup kudus. Banyak orang berpengertian bahwa untuk hidup kudus itu adalah hamba Tuhan saja. Jemaat biasa selalu berkata, kami masih hidup di dunia ini, kami masih hidup makan nasi, kami masih hidup minum kopi, bukan seperti nabi-nabi yang setiap hari puasa mencari Tuhan. Kami banyak urusan, kami banyak pekerjaan, kami banyak hal-hal yang harus kami kerjakan. Oleh sebab itu banyak anak-anak Tuhan selalu berkata, kekudusan bukan menjadi milik kami. Kalaupun nanti kami harus hidup kudus, tunggulah waktu kami sudah dipanggil melayani Tuhan. Saudara, ini keliru. Hidup berhiaskan kekudusan itu harus menjadi komitmen yang tertinggi dalam hidup kita sebagai orang Kristen, bukan sebagai hamba Tuhan. Kita tidak menjadi pendeta, kita tidak dipanggil untuk menjadi gembala, kita tidak sebagai penginjil atau guru, tetapi sebagai orang Kristen kita harus hidup kudus, karena itu adalah keharusan bagi setiap orang yang mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya. Haleluya. Saudara yang terkasih, yang menjadi pertanyaan, apa itu kekudusan? Saudara,
Kita tahu arti kekudusan itu adalah kesucian, kemuliaan, saleh, benar. Nah, tetapi kekudusan itu tidak bisa kita dapatkan karena perbuatan kita. Kekudusan tidak bisa kita usahakan kalau Tuhan tidak lebih awal menguduskan setiap kita. Jadi ada dua pengertian. Yang pertama, kekudusan itu dimulai daripada Allah sendiri, dan setelah itu dilanjutkan dari umat Tuhan yang percaya kepada Kristus. Haleluya. Nah, pagi hari ini kita mau belajar umat Tuhan harus mengerti kebenaran firman ini, di mana Tuhan sendiri telah menguduskan kita terlebih dahulu sebelum kita hidup dan berjalan dalam kekudusan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa itu pengudusan? Ada 4 perkara yang harus kita ketahui mengapa Tuhan ingin menguduskan kita. Yang pertama, pengudusan adalah di mana Tuhan telah membebaskan umatnya dari kutuk dosa di Bukit Kalvari. Dia telah menyelamatkan setiap orang dari dosanya, dari kutuk maut, dari kebinasaannya di Kalvari. Dia mati untuk menebus setiap kita, sehingga kita boleh dilayakkan menjadi anaknya, menjadi umatnya, menjadi pilihannya. Saudara yang terkasih, dia mati untuk menebus dan melayakkan saudara dan saya. Kematiannya yang telah menebus kita, itulah karya keselamatan yang dia kerjakan, sehingga setiap kita beroleh yang namanya kekudusan. Sebagaimana dalam Ulangan pasal 7 ayat yang ke-8, di mana bangsa Israel dibawa dari Mesir keluar dari perbudakan. Maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Ulangan pasal 7 ayat 8b. Saudara yang terkasih, sebagaimana bangsa pilihan Tuhan dibebaskan daripada perbudakan, begitulah juga saudara dan saya dibebaskan daripada kutuk dosa melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Kalau bangsa Israel 430 tahun diperbudak di Mesir, mereka dibawa keluar oleh Musa. Begitu jugalah kita dibawa keluar daripada kutuk dosa yang akan membawa kita kepada maut. Dia telah mengerjakan keselamatan dan menguduskan setiap kita yang percaya kepadanya. Saudara yang terkasih, ini berbicara pengudusan itu bukan saja dilakukan dengan biasa-biasa, tapi dengan luar biasa. Kenapa saya katakan dengan luar biasa? Untuk menguduskan kita, mentahirkan kita, melayakkan kita, menebus kita. Dia harus datang ke dunia dan mati, darahnya tercurah untuk menebus setiap kita. Tuhan harus mati untuk menyelamatkan setiap kita. Tetapi kita semua tahu pada hari ketiga dia bangkit dan hidup untuk menyatakan kemuliaan. Tapi apa yang saya ingin katakan? Berarti kita sangat berharga, saudara. Nilai kita sangat berharga. Untuk menguduskan kita, dia harus datang dan mati untuk kita. Haleluya. Sungguh suatu
karya keselamatan yang agung dan luar biasa. Tahukah saudara hal itu? Oleh sebab itu, kalau engkau sudah dikuduskan dari dosa, dari kutuk maut, hiduplah dan jagalah kekudusan yang engkau sudah terima. Yang kedua, ini penting, perkara yang harus kita ketahui, mengapa yang menguduskan kita. Yang kedua, supaya kita dipisahkan dari dunia ini, dari hidup yang tadinya cinta akan dunia menjadi cinta akan Tuhan, yang tadinya mengasihi dunia sekarang mengasihi Tuhan. Seperti Demas yang telah mencintai dunia, yang tadinya mengasihi Tuhan, tetapi karena dia tidak hidup di dalam kekudusan, sehingga dia menjual imannya dan meninggalkan Rasul Paulus dan hidup kembali kepada dunia. Saudara, ada banyak orang yang tadinya sudah dikuduskan, tapi tidak berjalan dalam kekudusan, tidak menjaga kekudusan itu. Dia bisa meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika saudara sudah dipisahkan dari dunia, saudara harus hidup di dalam kebenaran firman Allah. Sebab hanya kebenaran firman Allah, yaitu roh kebenaran, roh Allah, roh kudus itu sendiri yang akan menuntun, mengarahkan dan membawa setiap saudara yang berjalan dalam kekudusan untuk hidup benar dan berkenan di hadapannya. Saudara yang terkasih, di dalam Roma pasal 12 ayat pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ayat yang kedua daripada Roma pasal 12. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Kita percaya kepada Tuhan, kita sudah dikuduskan, itu yang pertama, dengan maksud, dengan tujuan dibebaskan daripada dosa-dosa kita. Kita sudah dikuduskan Tuhan. Yang kedua, kita bukan saja dibebaskan, disembuhkan, dipulihkan, tapi kita dipisahkan daripada keinginan-keinginan untuk cinta ini. Kita dipisahkan dari keinginan-keinginan untuk dunia ini, tetapi dibawa hidup untuk Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama. Dan itu tidak akan bisa engkau lakukan kalau engkau tidak hidup di dalam kekudusan. Haleluya. Saudara yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kekudusan tidak milik hamba Tuhan saja. Kekudusan tidak milik pendeta, penginjil, guru agama, atau pelayan Tuhan di gereja. Tetapi kekudusan menjadi milik setiap orang. Dan biarlah kekudusan itu menjadi gaya hidup kita. Haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih, di dalam Roma pasal 12 ayat pertama kali dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ketika kita diselamatkan, dipulihkan, dipisahkan daripada dunia, Tuhan mau kita berubah. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Di dalam kehidupan yang baru ada karakter Kristus, ada perkataan Kristus, ada tindakan Kristus, ada kehidupan kekudusan sebagaimana Kristus hidup
saudara dan saya harus hidup dalam kekudusan. Haleluya. Yang ketiga, dilayakkan menjadi umat pilihannya. Bukan saja kita dipisahkan daripada dunia ini, menjadi umat pilihan, menjadi umat yang dipersiapkan, tetapi lebih daripada itu, dilayakkan menjadi alat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena talenta kita. Ada banyak orang berkata dia dipakai hamba Tuhan karena dia punya talenta, dia mampu melayani karena dia punya kepintaran, pengalaman, atau rupa, atau uangnya. Tidak. Untuk bisa dipakai Tuhan bukan karena talenta. Ada banyak orang yang memiliki talenta-talenta tetapi tidak dipakai Tuhan. Sebaliknya ada orang yang dia biasa-biasa tapi dipakai dengan luar biasa. Tuhan melihat kerinduan. Tuhan melihat kerinduan saudara yang tetap hidup berjubahkan kekudusan. Haleluya. Kekudusan menjadi sangat penting dan dasar untuk kita dipakai Tuhan dalam luar biasa. Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Jadi Tuhan menguduskan kita karena Dia sedang mempersiapkan kita, memilih kita, menghususkan kita untuk rencananya yang besar, untuk rencananya yang dahsyat dan luar biasa. Sekalipun kita orang yang biasa-biasa, maka orang bodoh akan menjadi pintar, orang miskin akan menjadi kaya, orang yang tidak berpengalaman akan berhikmat dan diurapi, orang-orang yang jauh akan dibawa mendekat kepada Tuhan, dan orang-orang yang terikat, terbelenggu akan dilepaskan, dan mereka akan dipakai Tuhan kalau mereka datang mencari Tuhan. Dan Tuhan akan bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kehidupan mereka. Haleluya. Yang keempat, hidup untuk dikhususkan bagi perkara-perkara yang besar. Tuhan menguduskan kita dengan tujuan untuk hidup dan dikhususkan bagi Dia, bagi perkara-perkara yang sangat besar. Apa itu perkara-perkara yang besar? 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Apa itu perkara besar? Memberitakan kabar keselamatan bagi orang-orang yang sedang berjalan dalam kegelapan. Itulah perkara yang besar. Haleluya. Perkara yang besar bukan membangun gereja. Perkara yang besar bukan mengumpulkan dana untuk sekedar membangun gedung. Perkara yang besar adalah apa? Perkara yang besar, dengar baik-baik, ketika engkau pergi memberitakan Injil dan ada orang diselamatkan. Haleluya. Ada orang dibebaskan, ada orang dipulihkan, ada orang dibawa kepada Tuhan dan memilih Tuhan. Haleluya. Perkara memenangkan jiwa ini adalah perkara yang paling besar. Dan perkara untuk memenangkan jiwa ini tidak bisa dilakukan tanpa kekudusan. Oleh sebab itu Allah harus terlebih dahulu memutuskan saudara dan sebagai hamba-Nya. Saudara, ini penting buat kita. Apalagi di tengah-tengah situasi dan kondisi COVID yang tidak baik ini. Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk menjadi alatnya yang heran.
Bagi orang-orang yang sedang takut, gelisah, khawatir. Bahkan hari ini banyak orang yang sudah tidak lagi mau mencari Tuhan karena COVID yang semakin parah dan tidak tahu kapan berakhirnya, sehingga membuat ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan kasih semakin dingin. Keadaan dunia semakin gelap dan kacau. Di tengah-tengah semua itu, Tuhan mau kau bergerak dengan perkara-perkara yang besar. Di tengah-tengah semua itu, Tuhan mau memakai saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, saudara sebagai umat Tuhan, saudara sebagai gereja Tuhan, saudara sebagai suami, istri, anak muda, dan siapapun saudara. Tuhan mau pakai saudara dengan dahsyat dan luar biasa untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi. Tetapi semua itu dimulai dengan berjubahkan kekudusan. Kekudusan sangat penting, dan itu menjadi satu hal yang harus kita prioritaskan, kita perhatikan dalam hidup kita hari ini. Saudara, Tuhan mau supaya kita hidup kudus dan tidak bercacat di hadapannya, sampai Ia datang menjemput kita semua, membawa kita ke surga untuk menerima hidup yang kekal. Hidup yang kekal, to receive eternal life, mendapatkan hidup yang kekal. Saudara, surga berbicara apa? Berbicara tentang kekudusan. Karena itu rumah Allah. Allah adalah Allah yang kudus. Kita tidak bisa masuk ke surga tanpa kekudusan. Tuhan sudah membuka jalan kepada kita dengan Dia telah menguduskan setiap kita. Pada zaman dulu, bangsa Israel untuk melihat Allah pun mereka tidak bisa. Sampai-sampai ada firman berkata, barang siapa melihat Allah, dia bisa mati. Sebab begitu kudusnya Allah, sehingga untuk melihat Allah hanya orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu, seperti Musa, Joshua, dan yang lain. Bangsa-bangsa Israel dan bangsa tidak bisa melihat. Tapi hari ini kita bisa, oleh karena Yesus telah datang ke dunia, menyatakan dirinya dan berkata, inilah aku, Anak Allah yang hidup. Dan Dia berkata, barang siapa percaya kepadaku, bukan saja dia percaya kepadaku, tapi dia akan tinggal di dalam aku. Haleluya. Dan kalau tinggal di dalam Tuhan, maka kekudusan Tuhan juga ada di dalam kita, ada di dalam umatnya, ada di dalam hamba-hambanya, ada di dalam saudara dan saya. Haleluya. Saudara yang terkasih, Tuhan mau saudara hidup kudus, karena akhir daripada perjalanan kita, kekudusan itu menjadi tolak ukur untuk kita boleh masuk ke surga atau tidak. Tadi saya mengatakan, awal kita kudus karena Tuhan menguduskan kita dengan 4 perkara. Tuhan menguduskan kita dengan menyelamatkan kita dari kutuk dosa. Yang kedua, Tuhan menguduskan kita dengan apa? Dengan Dia memisahkan kita dari dunia, supaya kita tidak hidup lagi mencintai dunia, tapi mencintai. Karena orang yang mengiringi Dia harus mencintai Dia 100%. Tidak ada lagi cinta dan keinginan untuk dunia. Kalau engkau masih mencintai dunia, berarti engkau dipimpin oleh keinginan daging, dan keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Hanya orang yang mencintai Allah saja akan dipimpin oleh roh Allah. Haleluya. Dan yang ketiga tadi,
kita dipersiapkan, dihususkan untuk perkara-perkara yang hebat. Dan setelah itu yang keempat, kita diutus. Dan orang-orang yang diutus harus berdasarkan kekudusan. Haleluya. Saudara, setelah kita melayani, Tuhan mau di dalam pelayanan kita tetap hidup berhiaskan kekudusan. Karena apa? Karena tanpa kekudusan, akhir pelayanan kita tidak akan membawa kita masuk dalam kehidupan yang kekal. Kita saksikan berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang dimulai dari roh, memulai dari roh, tapi diakhiri dengan daging. Ada banyak hamba Tuhan yang tadinya dipimpin oleh roh, bekerja dalam roh, berkarya dalam roh, tetapi akhir hidupnya berakhir dengan keinginan daging. Tetapi saya berharap dan berdoa, saudara yang terkasih dalam Tuhan, silakan terus berjalan dalam roh dan kebenaran sampai Dia menjemput setiap kita dan membawa kita masuk dalam kehidupan yang kekal. Saudara, saya ingin mengatakan, untuk menjadi umat yang tetap hidup dalam kekudusan setelah Tuhan menguduskan kita, kita harus memperhatikan dua hal ini. Supaya kekudusan itu menghasilkan buah keselamatan, menghasilkan buah keselamatan kekal, yaitu hidup di surga. Yang pertama, Ibrani pasal 12 ayat 14, perhatikan Alkitab saudara. Kejarlah kekudusan. Setelah kita dikuduskan Tuhan, kita harus mengejar kekudusan itu atau mengusahakannya. Ibrani pasal 12 ayat 14 saya bacakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Dan ini adalah perintah. Tidak akan bisa melihat Allah. Maka itu kekudusan harus dikejar. Artinya kita harus mencari Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan saja kita dilayakkan oleh kasih anugerahnya. Kita akan hidup kudus. Bisakah kita jatuh dalam dosa? Dalam seluruh kelemahan kekurangan kita bisa. Tetapi waktu terus kita mencari Tuhan, kasih anugerahnya, kemurahannya, kebaikannya, Dia memperhitungkan di mana kita selalu datang mencari Dia. Kita menyadari akan kelemahan kita. Oleh sebab itu, kalaupun kita nantinya kudus di hadapannya, masuk dalam kemuliaannya, itu bukan karena usaha kita, tapi itu karena kasih anugerahnya yang sudah menyempurnakan kita. Jadi kita kudus karena kita dikuduskan kembali oleh Dia. Haleluya. Saudara yang terkasih, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Yang kedua, usahakanlah supaya hidupmu terus kudus dengan takut dan gentar akan Dia. Haleluya. Cari Tuhan. Dan orang yang mencari Tuhan akan berfokus kepada perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di dunia. Usahakanlah supaya hidupmu terus kudus dengan takut dan gentar akan Dia. Dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 11. Dan akhirnya saudara-saudaraku, berusahalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku sehat. Sepikirlah kamu,
hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya. Kita akan mengusahakan. Jadi kalau kita melakukan kesalahan apapun, sadar atau tidak sadar, kita langsung minta ampun. Kita langsung datang kepada Tuhan. Kita menyadari tanpa Tuhan, maka kita tidak akan kudus. Dalam 1 Tesalonika pasal 5:23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga sekali lagi saya bacakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Saudara yang terkasih, jadi akhirnya hiduplah berhiaskan kekudusan setiap hari, living in holiness every day, setiap hari. Ini yang Tuhan rindukan. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada, hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, tetap hidup berhiaskan kekudusan sampai Maranatha dia datang menjemput setiap kita. Topik kekudusan jarang dibicarakan. Topik kekudusan jarang disampaikan. Karena banyak jiwa-jiwa menyenangi topik berkat, topik mujizat, topik keberhasilan, kesuksesan. Tapi diberkatilah engkau, gereja Tuhan, yang mau belajar hidup dalam kekudusan. Orang hebat banyak, orang pintar banyak, orang kaya banyak, tapi orang kudus sangat sedikit. Dan di tengah-tengah yang sedikit itu, biarlah saudara dan saya tetap kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara, saya berdoa melalui kebenaran firman ini, saudara akan diberkati dan memulai hidup kudus. Yang kudus, pertahankan dan teruslah berusaha hidup dalam kekudusan. Yang belum bertobat, dan datanglah kepada Tuhan. Karena di dalam kekudusan Tuhan akan memberkati gerejanya. Saya mendengar gereja saudara sedang dibangun. Diberkatilah. Orang-orang yang memberkati pekerjaan Tuhan akan diberkati berlimpah-limpah. Diberkatilah saudara yang hidup dalam kekudusan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, dahsyat dan luar biasa. Kami percaya Engkau melihat hati kami yang rindu akan hidup dalam kekudusan. Kadang-kala kami tidak mampu, kadang-kala kami tidak bisa. Kami tahu dalam mengiring Engkau kami tidak sempurna, tapi kami masih mau terus mencari Tuhan. Dan kami percaya orang yang mencari Engkau tidak akan pernah dikecewakan. Kami yang berdosa, ampuni Tuhan. Kami yang berusaha hidup kudus, mampukan kami supaya kami disempurnakan. Kami rindu akan hadirat-Mu terus memenuhi setiap kami. Kami tidak mau memulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Tapi sekalipun kami awalnya hidup dalam kedagingan, tetapi kami menerima Engkau dan mengakhiri hidup kami nantinya dengan roh. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman. Diberkatilah, ditinggikanlah, dimuliakan, diagungkanlah Engkau dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa buat gereja Tuhan. Aku berdoa buat hamba Tuhan, Pendeta Bong Kim Lun.
dan gereja Pantikosta Surabaya cabang Jakarta. Tuhan memberkati, Tuhan melawat, Tuhan memberkati pembangunan gereja mereka, Tuhan memberkati jemaat-jemaat yang sudah mendukung, Tuhan memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, dan Tuhan tambahkan jiwa-jiwa supaya melalui gereja yang Tuhan bangun ini ada banyak orang-orang dibawa kepada Engkau dan diselamatkan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, dimanapun saudara sedang berada, baik yang di rumah, di kantor, yang sedang menyaksikan kebenaran firman Tuhan, persiapkan dirimu untuk mengadakan perjamuan kudus. Saya akan memimpin saudara untuk perjamuan kudus. Oleh sebab itu, saya mengundang setiap saudara berdoa sebelum kita mengadakan perjamuan kudus. Sementara saudara mempersiapkan perjamuan kudus, mempersiapkan roti melambangkan tubuh Kristus dan anggur yang melambangkan darahnya, saudara berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam kemuliaan. Kami mau menyenangkan Tuhan, kami mau memuliakan dan meninggikan Tuhan. Aku berdoa buat jemaat yang sedang mempersiapkan tubuh, jiwa, dan rohnya untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami mau menyenangkan Tuhan. Sementara saudara mempersiapkan perjamuan kudus, saya ingin menyembah Tuhan. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Kami mau menyenangkan Tuhan. Tidak ada lain yang kami inginkan selain menyenangkan Tuhan. Saudara, angkatlah roti pada tangan kanan saudara. Dengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mengadakan perjamuan kudus, makan dan minum sehidangan dengan Engkau. Diberkati kami, dikuduskan kami, dilayakkan kami yang mengambil perjamuan kudus ini. Sehingga melalui perjamuan kudus ini, Roh-Mu bekerja, melawat, memulihkan setiap umat. Saudara yang terkasih, 1 Korintus 11:23 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, terima kasih untuk pengorbananmu di bukit Kalvari, karya keselamatan yang Kau telah kerjakan lewat salibmu. Haleluya. Makanlah dengan iman. Terima kasih Tuhan buat karya keselamatan yang Kau telah kerjakan. Angkatlah gelas anggur. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah buat setiap kami. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulia dan agunglah Engkau. Dalam nama Yesus, minumlah dengan iman. Terima kasih Tuhan.
Katakan terima kasih. Jemaat Tuhan, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, dimanapun kau berada, katakan terima kasih kepada Tuhan. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Kita mengimani melalui perjamuan kudus ini, kita disucikan kembali, kita dikuduskan kembali, kita ditahirkan dan dilayakan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus untuk kasih kemurahan kebaikan-Mu yang luar biasa. Saudara terkasih, mari kita akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan untuk kasih kemurahan kebaikan-Nya, untuk berkat-Nya, untuk rahmat-Nya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu dan hasil bumimu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan naik membawa kemuliaan Tuhan, dan mulai hari ini apa saja yang kau kerjakan berhasil. Berhasil dalam usaha, berhasil dalam keluarga, berhasil dalam pelayanan, berhasil di dalam segala hal untuk kemuliaan Tuhan. Kalau begitu jemaat yang terkasih, angkatlah tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat Israel, dan bawalah pulang bersama kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput semua kita orang percaya. Bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya.